Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aziza Nasrun, NPM 2140602020 lokal A2. Di sini saya akan membahas tentang unsur penokohan dalam fiksi. Penokohan adalah penggambaran seorang tokoh yang ada dalam cerita. Penulis atau pengarang cerita menggambarkan tokoh ini dengan berbagai sifat dan karakter. Sama halnya dengan unslot dan pemplotan, tokoh dan penokohan merupakan unsur yang penting dalam karya naratif. Pengertian dan hakikat penokohan. Dalam pembicaraan sebuah fiksi, sering dipergunakan istilah-istilah seperti tokoh dan penokohan, watak dan perwatakan, atau karakter dan karakterisasi secara bergantian, dengan menunjuk pengertian yang hampir sama. Istilah tokoh menunjuk pada orangnya, pelaku cerita, misalnya sebagai jawab terhadap pertanyaan, siapakah tokoh utama novel itu? Penokohan dan karakterisasi menunjuk pada penempatan tokoh-tokoh tertentu dengan watak tertentu dalam sebuah cerita. Istilah penokohan lebih luas pengertiannya daripada tokoh dan perwatakan, sebab ia sekaligus mencakup masalah siapa tokoh cerita, bagaimana perwatakan, dan bagaimana penempatan dalam sebuah cerita sehingga sanggup memberikan gambaran kepada pembaca. Kewajaran fiksi adalah suatu karya kreatif, maka bagaimana pengarang mewujudkan dan mengembangkan tokoh-tokoh ceritanya pun tak lepas dari kebebasan kreativitasnya. Keseperti hidupan, masalah kewajaran tokoh cerita sering dikaitkan dengan kenyataan kehidupan manusia sehari-hari. Tokoh rekaan versus tokoh nyata. Tokoh-tokoh cerita yang ditampilkan dalam fiksi sesuai dengan namanya adalah tokoh rekaan, tokoh yang tak pernah ada di dunia ini. Selanjutnya ada penokohan dan unsur cerita yang lain. Fiksi merupakan sebuah keseluruhan yang utuh dan memiliki ciri artistik. Penokohan sebagai salah satu unsur pembangun fiksi dapat dikaji dan dianalisis keterjalinannya dengan unsur-unsur pembangunan lainnya. Jika fiksi yang bersangkutan merupakan sebuah karya yang berhasil, penokohan pasti berjalin secara harmonis dan saling melengkapi dengan berbagai unsur yang lain. Misalnya dengan unsur plot dan tema, atau unsur latar sudut pandang, gaya, amanat, dan lain-lain. Penokohan dan pemplotan merupakan dua fakta cerita yang saling mempengaruhi dan menguntungkan satu dengan yang lain. Plot adalah apa yang dilakukan tokoh dan apa yang ditimpanya. Tokoh-tokoh cerita ialah yang sebagai pelaku sekaligus penderita kejadian, dan karenanya penentu perkembangan plot. Penokohan dan tema. Tema seperti dikemukakan sebelumnya merupakan dasar cerita, gagasan sentral, atau makna cerita. Dengan demikian, dalam sebuah fiksi, tema bersifat mengikat dan menyatukan keseluruhan unsur fiksi tersebut. Tokoh-tokoh cerita itulah terutama yang sebagai pelaku penyampai tema secara terselubung ataupun terang-terangan. Selanjutnya, relevasi tokoh. Berhadapan dengan tokoh-tokoh fiksi, pembaca yang sering memberikan reaksi emotif tertentu seperti merasa akrab, simpati, empati, benci, antipati, berbagai reaksi efektif lainnya, segala apa yang dirasa dan dialami oleh tokoh yang menyenangkan atau sebaliknya, seolah-olah ikut dirasakan dan dialami pula oleh pembaca. Seorang tokoh cerita dianggap relevan bagi pembaca jika dan atau relevan dengan pengalaman kehidupan kita, jika ia seperti kita atau orang lain yang kita ketahui. Namun sebenarnya hal itu tidak saja berarti membatasi kreativitas imajinasi pengarang. Juga merupakan fungsi tokoh sebagai salah satu elemen fiksi. Tokoh emang unsur yang terpenting dalam karya fiksi, namun bagaimanapun juga ia tetap terikat oleh unsur-unsur yang lain. Bagaimana jalinan dan bentuk keterkaitan unsur tokoh dengan unsur-unsur yang lain dalam sebuah fiksi perlu ditinjau satu persatu. Jika tokoh memang berjalin erat, saling melengkapi dan menentukan dengan unsur-unsur lain dalam membentuk keutuhan yang artistik, tokoh mempunyai bentuk relevansi dengan cerita secara keseluruhan.
Penokohan telah dikembangkan sesuai dengan tuntutan cerita. Selanjutnya ada pembedaan tokoh. Tokoh-tokoh cerita dalam sebuah fiksi dapat dibedakan ke dalam beberapa jenis penamaan berdasarkan dari sudut nama penamaan itu dilakukan berdasarkan perbedaan sudut pandang dan tinjauan. Seseorang tokoh dapat saja dikategorikan ke dalam beberapa jenis penamaan sekaligus. Misalnya tokoh utama, protagonis, perkembangan, tipikal. Selanjutnya tokoh utama dan tokoh tambahan. Dilihat dari segi peranan atau tingkat pentingnya tokoh dalam sebuah cerita, ada tokoh yang tergolong penting dan ditampilkan terus-menerus sehingga terasa mendominasi sebagian besar cerita. Dan sebaliknya, ada tokoh-tokoh yang hanya dimunculkan sekali atau beberapa kali dalam cerita, dan itu pun mungkin dalam penceritaan yang relatif pendek. Selanjutnya, tokoh protagonis dan tokoh antagonis. Tokoh protagonis adalah tokoh yang kita kagumi yang salah satu jenisnya secara populer disebut hero, tokoh yang merupakan pengejawatahan norma-norma, nilai-nilai yang ideal bagi kita. Tokoh antagonis barangkali dapat disebut berposisi dengan tokoh protagonis secara langsung ataupun tak langsung, bersifat fisik ataupun batin. Pembedaan tokoh utama dan tambahan dengan tokoh protagonis dan antagonis sering digabungkan sehingga menjadi tokoh utama protagonis, tokoh utama antagonis, tokoh tambahan protagonis, dan seterusnya. Pembedaan secara pasti antara tokoh utama protagonis dengan tokoh utama antagonis sering tidak mudah dilakukan. Selanjutnya ada tokoh sederhana dan tokoh bulat. Tokoh sederhana dalam bentuknya yang asli adalah tokoh yang hanya memiliki satu kualitas pribadi tertentu. Sifat watak tentu saja sebagai seorang tokoh manusia. Ia tak diungkap berbagai kemungkinan sisi kehidupannya. Sifat dan tingkah laku seorang tokoh sederhana bersifat datar, monoton, hanya mencerminkan satu watak tertentu. Tokoh bulat kompleks berbeda halnya dengan tokoh sederhana. Adalah tokoh yang memiliki dan diungkap berbagai kemungkinan sisi kehidupannya, sisi kepribadian dan jati dirinya. Tokoh kompleks dengan demikian lebih sulit dipahami, kurang familiar karena yang ditampilkan adalah tokoh yang kurang akrab dan kurang dikenal sebelumnya. Tingkah lakunya sering tak terduga dan memberikan efek kejutan pada pembaca. Tingkat kompleksitas pembedaan tokoh cerita ke dalam sederhana dan kompleks sebenarnya lebih bersifat teoretis sebab pada kenyataannya tidak ada ciri perbedaan yang pilah di antara keduanya. Selanjutnya tokoh statis dan tokoh berkembang. Tokoh statis adalah tokoh cerita yang secara esensial tidak mengalami perubahan dan atau perkembangan perwatakan sebagai akibat adanya peristiwa-peristiwa yang terjadi. Tokoh statis memiliki sifat, sikap, dan watak yang relatif tetap, tak berkembang sejak awal sampai akhir cerita. Tokoh berkembang di pihak lain adalah tokoh cerita yang mengalami perubahan dan perkembangan perwatakan sejalan dengan perkembangan dan perubahan peristiwa dan plot yang dikisahkan, adanya perubahan-perubahan yang terjadi di luar dirinya, dan adanya hubungan antar manusia yang memang bersifat saling mempengaruhi itu. Dapat menyentuh kejiwaannya dan dapat menyebabkan terjadinya perubahan dan perkembangan sikap dan wataknya. Pembedaan tokoh statis dan berkembang kiranya dapat dihubungkan dengan pembedaan tokoh sederhana dan kompleks di atas. Tokoh statis, entah hitam entah putih, adalah tokoh yang sederhana, datar, karena ia tidak diungkap berbagai keadaan sisi kehidupannya. Tokoh berkembang sebaliknya akan cenderung menjadi tokoh yang kompleks. Selanjutnya ada tokoh tipikal dan tokoh netral. Tokoh tipikal adalah tokoh yang hanya sedikit ditampilkan keadaan individualitasnya dan lebih banyak ditonjolkan kualitas pekerjaan atau kebangsaannya, atau sesuatu yang lain yang lebih bersifat mewakili. Tokoh tipikal merupakan penggambaran, pencerminan, atau penunjukan terhadap orang atau sekelompok orang yang terikat dalam sebuah lembaga. Tokoh netral di pihak lain adalah tokoh cerita yang
bereksistensi demi cerita itu sendiri. Ia benar-benar merupakan tokoh imajiner yang hanya hidup dan bereksistensi dalam dunia fiksi. Selanjutnya ada teknik pelukisan tokoh. Secara garis besar, teknik pelukisan tokoh dalam suatu karya atau lengkapnya pelukis sifat, sikap, watak, tingkah laku. Yang pertama ada teknik ekspositori seperti dokemukakan di atas. Dalam teknik ekspositori yang sering juga disebut sebagai teknik analitis, pelukisan tokoh cerita dilakukan dengan memberikan deskripsi, uraian, dan penjelasan secara langsung. Pertahanan pola kedirian tokoh dapat terletak pada konsistensi pemberian sifat, sikap, watak, tingkah laku, dan juga kata-kata yang keluar bersangkutan. Deskripsi kedirian tokoh yang dilakukan secara langsung oleh pengarang akan berwujud penuturan yang bersifat deskriptif. Yang kedua ada tokoh dramatik. Penampilan tokoh cerita dalam teknik dramatik artinya mirip dengan yang ditampilkan pada drama. Dilakukan secara tak langsung, artinya pengarang tidak mendeskripsikan secara eksplisit sifat dan sikap serta tingkah laku tokoh. Selanjutnya ada catatan tentang identifikasi tokoh. Tokoh cerita utama ataupun tambahan sebagaimana dikemukakan hadir ke hadapan pembaca, tidak sekaligus menampakkan seluruh kediriannya, melainkan sedikit demi sedikit sejalan dengan kebutuhan dan perkembangan cerita. Baik, itu saja dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.